Halo Sobat Perludem, ketemu lagi sama saya di Ninis Room. Sama Fadil lagi, komen-komen pemilu lagi. Fadil apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Kita komen-komen lagi ya, udah agak berapa lama kita gak komen-komen ya? Ya, udah. Terakhir kapan ya? Sebelum pilkada? Wih, sebelum pilkada ya? Ya sebelum pilkada, udah pilkada. Kita mau komen-komen lagi, kita lihat ada berita apa nih yang mau kita komenin. Yang pertama, agak silau, 312 permohonan sengketa pilkada 2024 masuk ke MK. MK sampai turun-turun gitu ada ya? Ini kayaknya pas pembuktian zaman kapan deh. Oke Mas Fadli, komennya dari 545 daerah. 2024 tuh. Kotak suaranya. Pilek kayaknya ya. Pilek, iya pembuktian pilek. Ijo tuh surat suaranya. Dari 545 daerah ada 312 permohonan yang masuk. Komen Anda? Sebetulnya sih kalau secara persentase kan terbilang banyak ya. Artinya dari 545 yang mengajukan ke MK lebih itu ada 312, ya hampir lebih dari setengah kan. Lebih dari setengah berarti Mbak. 312 kali 2 kan ya lebih dari setengah. Pasti lebih dari setengah. Artinya ada banyak juga pihak yang merasa pilkada 2024 belum tuntas kalau hanya diselesaikan melalui proses penghitungan rekapitulasi suara secara berjenjang, tapi ada pihak yang ingin men-challenge ke Mahkamah Konstitusi. Di sisi yang normatif sebetulnya ini dinilai sebagai sesuatu yang positif saja, karena kalau pilkada itu kan konteksnya lokal sekali Mbak ya. Konteksnya lokal sekali, masing-masing daerah itu punya kekhasannya masing-masing, punya sosiologi politiknya masing-masing, dan kalau misalnya treatment terhadap konflik dalam pilkada itu tidak diselesaikan secara baik, maka akan muncul bentrok, pertumpahan darah, konflik yang negatif dalam penyelenggaraan pilkada. Tapi 312 permohonan ini bagi saya sih cerminan kedewasaan berpolitik dari elit lokal yang bertempur di pilkada. Karena ketika mereka merasa tidak puas terhadap hasil maupun proses pilkada, mereka tahu untuk men-challenge itu kemana, yaitu ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun 312 ini kan kayaknya bukan mewakili 312 wilayah ya. Karena ada beberapa provinsi, kabupaten kota itu yang mengajukan lebih dari satu permohonan. Nah, ini menarik untuk kita nantikan ya. Kalau di tahapan kampanye, pungut hitung, rekapitulasi, sentral atensi publik dan masyarakat pemilih itu ada di KPU, Bawaslu, maka pasca penetapan hasil akan beralih ke Mahkamah Konstitusi. Nah ini yang perlu kita nantikan, kita simak, kita pantau, kita awasi bersama. MK seprofesional apa menangani PHPU ya. Karena kalau kita lihat di Pilpres itu kan orang fokus sekali ya melihat bagaimana MK day to day menyelesaikan perselisihan hasil pemilu di Pilpres. Di Pileg agak mengendur atensinya karena memang perkaranya banyak Mbak. Dan varian sengketanya juga bermacam-macam di Pileg itu ya. Ada yang sengketa internal partai, ada yang sengketa antar partai, ada sengketa yang di dalam dapil yang sama, antar dapil dan segala macam. Sehingga agak rumit kalau diikuti ya. Tidak rumit mungkin bagi Perludem aja kayaknya. Karena Perludem melihat itu day to day membaca itu ya. Dan ada bukunya ya, buku perselisihan hasil pemilu, refleksi dari proses itu. Nah, kalau pilkada ini kan jelas Mbak. Calonnya di tiap daerah itu jelas ya. Calon itu akan merepresentasikan dirinya ketika bersengketa di MK. Di 312 perkara ini nanti makanya menarik juga seperti apa sih problem penyelenggaraan pemilu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota sehingga ada 312 perkara yang dibawa ke MK. Sidangnya kayaknya baru Januari sampai Maret panjang juga ya sidangnya. Iya. Karena tadi pas tadi kan aku sidang ya di MK ya. Sombong amat. Jadi hakimnya bilang untuk PUU mungkin akan dipending dulu karena setelah ini mereka akan fokus di perselisihan hasil pilkada sampai Maret. Katanya sempat ada informasi nggak dipending, jadi tetap dipending ya? Dipending dulu. Jadi ya tadi agak lucu pas sidang. Ya jadi terserah aja mau nunggu sampai Maret kira-kira gitu ya, atau mau ditarik aja permohonannya gitu kalau nggak mau nunggu lama. Ya kita tunggu aja tunggu aja. Sabar kok kita anaknya sabar, kita harus ditarik gitu. Nah ini
Terbanyak sengketa pemilihan wali kota 49 perkara, lalu permohonan yang paling sedikit adalah sengketa gubernur sebanyak 22 perkara, 7,1%. Oh, ya, jadi source-nya Ajit Fuad Muzaki itu? Iya, diskusi kita kemarin ya. Oh iya. Oke lah, nanti kita bahas di segmen tersendiri ya soal itu. Oke, ini yang kita komenin pertama. Komen berikutnya, lanjut. Komisi 2 DPR akan gelar sidang evaluasi sebelum bahas revisi Undang-Undang Pemilu. Bener nggak? Kemarin udah nyimpulin mau pilkada lewat DPRD. Iya kan, ya harus menyeluruh dong kalau evaluasi ya. Ya pemilunya, ya pilkadanya. Ya harus semuanya dong yang dievaluasi. Dan kita jangan punya kesimpulan dulu sebelum evaluasi gitu nggak sih? Iya, saya rasa komitmen partai-partai politik di DPR ya. Pasca pemilu 2024 itu untuk evaluasi pemilu ya Mbak. Itu relatif seragam lah. Mereka merasa pengalaman 2 kali pemilu serentak di 2019, 2024 sepakat harus ada yang dievaluasi. Dan evaluasi ini harus di awal pemerintahan ini terbentuk sehingga itu bisa selesai nanti misalnya paling lambat di 2026. Dalam psikologis nuansa kontestasi 2029 belum terlalu terasa. Nah, itu juga terkonfirmasi di keterangan DPR dalam memberikan pandangan atau pendapat dalam judicial review yang diajukan Perludem kan soal keserentakan pemilu. Salah satu anggota DPR yang diberikan kuasa untuk memberikan keterangan atas nama DPR di persidangan itu mengatakan, kami masih akan melakukan kajian, simulasi, dan belum ada kesimpulan model keserentakan mana yang akan dipilih. Nah, tidak sampai 2 minggu setelah dia ngomong itu, tiba-tiba Pak Prabowo menyambut apa juga yang disampaikan oleh Ketum Golkar di HUT Golkar ya. Lebih baik pilkada itu dipilih lewat DPRD saja. Beberapa yang disampaikan mahal, mahal ya, yang terutama jadi argumentasi utamanya. Nah, ini beda lagi nih. Ini kan berita hari Jumat ya, artinya baru hari Jumat yang lalu. Dan menurut saya memang ini yang harus dilakukan gitu. Jadi kalau kita bicara menata penyelenggaraan pemilu, kan kita harus konsisten dulu. Sistem pemilunya seperti apa, sistem pemerintahannya seperti apa, sistem politiknya seperti apa, baru kemudian turunannya menata variabel-variabel dari penyelenggaraan pemilu. Mau soal jadwal keserentakannya, mau soal ambang batasnya, mau soal dapilnya, termasuk juga partai politik. Nah, apa yang disampaikan misalnya oleh Komisi 2 nih ya, ini yang bilang siapa nih? Ketuanya Rifki. Ketua Komisi 2 ya, Mas Rifki, ya memang harus dilakukan evaluasi dulu. Dan evaluasinya itu harus sistematis lah. Melibatkan sebanyak mungkin orang dalam kerangka tadi itu Mbak, sistem pemerintahan, sistem pemilu dan sistem politiknya. Baru di bawahnya dievaluasi soal proses pemungutan suaranya dan lain-lain. Tidak dengan tiba-tiba meloncat ke mengganti sistem pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi dipilih oleh DPRD. Ya menurut saya sih sayang aja elit politik kita kok bisanya itu terus sih gitu. Yang lain dong. Maksudnya sistem pemilihan terus yang mau diotak-atik padahal masalahnya bukan di sana gitu. Ini dia bilang normally DPR itu butuh setidaknya 1-2 kali masa sidang untuk evaluasi dulu. Setuju sih saya, 1-2 kali masa sidang kan relatif tidak terlalu lama. Artinya lebih kurang 6 bulan sampai 6 bulan lah ya. Nah, di ruang yang 2 kali masa sidang itulah mestinya mereka melakukan kajian dengan melibatkan praktisi kepemiluan, penyelenggara pemilu, akademisi, termasuk juga stakeholder yang punya kepentingan langsung dan tidak langsung dengan pemilu. Apa nih gitu, belanja isu dan masukannya apa, kemudian baru merefleksikannya dari konsistensi penataan sistem pemerintahan, sistem pemilu dan sistem politik. Gitu. Dan sebenarnya kan nggak mulai dari nol ya, mau evaluasi kan pasti udah banyak sekali, dokumennya banyak sekali dan ya kalau gampangnya ya lihat dari 4 itu aja, dari sistemnya, dari aktornya, dari tata kelolanya, dari penegakan hukumnya, itu udah jadi modal awal lah untuk melakukan evaluasi. Karena di kantor KPU kayaknya ya. Nggak tahu ya saya ya, karena di Prolegnas 2025 kan masuk revisi undang-undang pemilu sama revisi undang-undang pilkada masuk gitu loh. Jadi pendek kan? Iya, karena kalau
evaluasinya lama, bahasnya lama, akan semakin dekat ke 2029. Jadi emang harus segera aja gitu. Begitu. Dan harus menyeluruh ya, evaluasinya harus menyeluruh. Kan dimulainya sekarang evaluasi sama dibahas sekarang supaya nuansa politiknya nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu tinggi. Kalau udah deket pemilu kan pasti tinggi sekali. Gitu. Lanjut. Penetapan paslon terpilih di daerah tak bersengketa tunggu BPRK MK. Ini kata, oh iyalah, iya kan? Nah menurut saya sih nggak tepat sih ini Mbak. Kalau penetapan pasangan calonnya boleh lah dilakukan. Iya penetapan. Ya. Tapi pelantikannya yang memang harus serentak. Karena kan kita yang baru serentak itu pemilihannya. Pelantikannya ya nunggu masing-masing AMJ di setiap daerah dan nunggu sengketa di MK kan. Nah menurut saya. Ini BRPK-nya 3 Januari. Nah menurut saya di pilkada kali ini ya, di pilkada 2024 itu pelantikannya nanti setelah semua proses MK selesai saja. Iya. Karena kan sudah ada PJ juga kan. Betul. Di ratusan daerah. Betul. Dan kepala daerah yang hasil pemilihan 2020 itu kan masih menjabat, belum sampai 5 tahun kan masa jabatannya. Artinya berdasarkan putusan MK yang terakhir itu mereka masih bisa memegang kursi kepala daerah atau jabatan kepala daerah. Artinya ada 270 daerah masih akan dipimpin oleh kepala daerah definitif. Iya, pilkada 270, sisanya itu PJ berarti kan? Nah nggak apa-apa, menurutku kan PJ-nya juga sudah ada, sudah kepalang tanggung. Untuk dari 2022 udah ada PJ. Iya, ada di DKI itu bahkan sudah hampir 3 tahun PJ-nya kan, udah 2 tahun 2022. lebih. Maka baiknya kayak DKI kan tidak bersengketa tuh, nggak apa-apa dipegang aja dulu oleh PJ sampai semua proses di MK selesai dan pelantikan baru bisa dilakukan secara serentak. Sehingga tidak ada lagi transisi nanti Mbak untuk keserentakan 5 tahun bagi kepala daerah itu. Dan supaya ini juga kalau pelantikannya beda-beda, itu kan sinkronisasi sama pemerintahan pusatnya tuh harus bolak-balik gitu loh. Nanti yang ini dulu, nanti habis itu yang ini lagi gitu. Sebenarnya menunggu EBRPK ini juga nggak usah sih. Nggak usah terlalu ini juga. Oh nanti perkara yang juga sudah ada BRPK-nya, sudah masuk registrasi perkara konstitusi, masih bisa dicabut juga. Sidang perdana sengketa MK digelar 8 Januari. Oke, BRPK-nya 3 Januari. Ya nggak apa-apa, ya tunggu aja. Tunggu aja. Tapi pelantikannya tunggu. Iya harus bareng selesai. Ya, idealnya kan bareng ya. Karena yang namanya keserentakan pemilu kan sebenarnya konsepnya ya bukan cuman bareng-bareng hari H pemilihannya, tapi juga mulainya pemerintahan tuh bareng-bareng. Begitu. Udah nih. Lanjut Mbak Haura. Nah. Pilkada lewat DPRD apa bisa lahirkan pemimpin sesuai dengan kehendak rakyat? Bisa nggak tuh? Nah, ini tuh kadang-kadang gemes ya, karena ini kan bukan isu baru ya, tapi isu yang hilang timbul gitu loh, yang kayaknya tuh emosional gitu loh. Kalau kita lagi nggak puas sama pilkadanya, ya udahlah lewat DPRD aja gitu. Tapi kalau lagi seneng sama jadwal sama pilkadanya, ya nggak apa-apa. Jadi nggak berdasarkan apa sih sebenarnya inti masalah pilkada kita gitu. Ya kan tadi ya alasannya ya mahal, soal efisiensi, soal politik uang gitu kan yang selalu jadi selalu jadi argumentasi, termasuk juga perbedaan penempatan pemilihan kepala daerah sama pemilu di Undang-Undang Dasar kan selalu jadi perdebatannya itu. Gitu. Yang harusnya jadi atensi bagi Pak Prabowo sebagai presiden sebetulnya adalah penataan sistem kepemiluan itu tidak hanya soal langsung tidak langsungnya. Bahkan kalau soal dipilih langsung atau tidak langsung, khususnya soal kepala daerah ya, itu juga sudah ada di putusan nomor 55 tahun 2019 ya, itu soal JR keserentakan, dan juga di putusan 85 itu. Apa yang dikatakan oleh MK yang menjadi prasyarat bagi pembentuk undang-undang dalam menata sistem kepemiluan adalah tidak acap kali mengubah model keserentakan pemilihan langsung. Artinya model pemilihan langsung ini jangan diutak-atik lagi. Itu sudah sesuatu yang common saja dalam sebuah negara demokrasi. Nah tinggal yang jadi perhatian adalah kalau sekarang kekhawatirannya Pak Presiden ini apa? Soal mahal. Artinya kan perlu dijawab dulu. Biaya mahal ini sumbernya dari mana? Gitu. Nah selama ini yang terungkap adalah biaya mahal itu justru untuk
biaya-biaya yang memang juga dilarang dalam penyelenggaraan pilkada. Misalnya bayar tiket pencalonan atau mahar politik. Itu ada sanksinya dalam undang-undang pilkada, tidak boleh dilakukan gitu. Baik bagi partai maupun bagi bakal calon. Yang lain soal politik uang misalnya, ngasih uang ke pemilih, itu juga dilarang dalam undang-undang pilkada. Nah, yang sering disebut-sebut juga itu kan juga soal biaya saksi di TPS. Nah, padahal Mbak, negara itu sudah membayar pengawas TPS loh untuk menjaga proses penghutang yang diselenggarakan oleh KPPS di setiap TPS itu. Kenapa tidak hasil pengawasan TPS ini dimanfaatkan saja oleh semua peserta pilkada? Sehingga mereka nggak perlu bayar saksi lagi. Nah, atau model pungut hitung dan rekapnya yang perlu diperbaiki sehingga bisa jauh lebih efektif dan efisien ya. Kan ada bahasa efektif dan efisien. Nah, kenapa itu tidak dibincangkan gitu? Justru kita pindahkan sajalah pemilihan langsung oleh rakyat ke pemilihan oleh DPRD dengan silogisme bahwa itu akan jauh lebih murah. Yakin Pak Prabowo itu akan jauh lebih murah? Menurut saya bisa-bisa jangan-jangan bisa lebih mahal loh. Kenapa? Dengan pemilihan langsung, taruhlah dengan adanya praktik politik uang, calon maupun tim kampanyenya membagikan uang ke pemilih 100 ribu, 50 ribu, 200 ribu, atau bahkan ada yang berani bayar sampai 500 ribu di beberapa daerah. Itu kan mereka belum pasti terpilih Mbak, sebagai kepala daerah. Karena dia tidak bisa kontrol tuh pemilih orang per orang memberikan suara di TPS, kan nggak bisa dikontrol. Nah, jadi kalaupun sudah ngasih uang, sudah keluar uang banyak, belum tentu terpilih kok. Ngasih 200 ribu, 300 ribu gitu. Tapi sebaliknya, kalau dipilih oleh DPRD, yang notabene jumlah anggota DPRD pasti lebih sedikit dari jumlah pemilih di suatu kabupaten atau kota, paling banyak berapa sih jumlah anggota DPRD? 100 orang kan? 106 kalau DKI. 106 di DKI ya. Jawa Barat berapa? 120 ya? Ya 100-an orang lah. Dan dia bisa tahu orangnya yang mana. Orang yang punya hak suara itu kan berarti anggota DPRD itu. Nah, coba bayangkan Mbak, dengan jaminan terpilih langsung ya menjadi kepala daerah, mungkin nggak calon kepala daerah itu berpikir ya udah saya beli aja nih 50% plus 1 dari jumlah anggota DPRD, saya jaminannya terpilih loh langsung jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota. Dengan transaksi seperti itu, mungkin nggak anggota DPRD-nya minta uang jauh lebih banyak daripada yang dikeluarkan kepada pemilih? Menurut saya sangat mungkin. Nggak mungkin 500 ribu. Pasti nggak mungkin 500 ribu. Kalau jaminannya langsung terpilih sebagai gubernur misalnya, jangan-jangan nanti satu orang anggota DPRD itu bisa minta uang 10 miliar, 20 miliar. Kali aja nanti misalnya 60 gitu. Setengahnya. Misalnya ada 100 anggota DPRD. 51 kali 10 miliar atau 20 miliar. Banyak juga. Itu satu aspek kalau soal biaya politik. Nah yang kedua yang jauh lebih penting adalah soal gap politik ya. Antara masyarakat, pemilih dengan orang yang memimpin mereka. Dengan orang yang diwakili. Kalau menarik pemilihan ke DPRD ini ya Pak Prabowo ya. Menurut saya itu akan semakin menjauhkan pemilih dari elit politik. Dan dalam konteks representasi itu semakin lemah. Ya, dan dengan milih langsung tuh setidaknya kita tuh bisa nunjukin maunya masyarakat tuh apa sih. Oke lah mungkin gak efektif ya. Kayak misalnya gini di calon tunggal, kemarin kan ada 37 daerah ya. Yang menang kan hanya 2 ya, kota kosong ya. Tapi setidaknya ada kesempatannya publik loh untuk gue gak mau nih yang ini gitu loh. Saya maunya ya udah kalau saya gak puas dengan calon ini saya bisa pilih yang lain. Di daerah-daerah yang lain pun juga demikian ya. Misalnya kalau kita ngelihat dengan milih langsung tuh ekspresi publiknya bisa jadi kelihatan. Ini gitu. saya contohkan lah Mbak ya, soal isu PPN 12% misalnya. Ketika banyak kritik publik di mana-mana, menunjukkan ketidaksetujuan kenaikan PPN 12%, apa yang jadi debat di politisi kita? Mereka katakan, bukan membahas apa yang menjadi materi protes dari masyarakat, yang notabene adalah orang yang mereka wakili ya. Tapi tahu nggak Mbak Dinis? Terutama partai politik pendukung pemerintah ya. Mereka katakan, ini dulu disetujui semua partai kok. Undang-undang tentang perpajakan ini disetujui oleh semua partai.
Bahkan misalnya partai-partai yang sekarang mengkritik itu dulu partai yang mimpin pansusnya. Loh, substansinya bukan itu. Iya, substansi. Kondisi sekarang publik nggak setuju dengan pilihan politik ini gitu. Iya. Maksudnya yang Anda bahas adalah sebagai wakil rakyat nih ya, wakil pemilih, orang yang memegang representasi ini, kritik dari masyarakat ini Anda bahas dulu nih. Mereka tidak setuju, kenapa? Itu yang dibahas. Bukan, karena dulu ini sudah disetujui oleh semua partai politik, maka ini jalan aja. Menurut saya dangkal sekali cara berpikir politisi kalau begitu. Artinya dia tidak merepresentasikan orang yang dia wakili gitu. Nah, itu tuh akan semakin parah kalau pilkada ini kembali balik ke DPRD. Nanti elit akan menjadi apa kata elit saja. Masyarakat nanti akan apa kata masyarakat. Jadi gapnya semakin jauh. Jadi ketimpangan ekonomi akan makin jauh. Akses dalam pengambilan kebijakan publik akan semakin tidak setara. Problemnya akan makin banyak. Kecuali itu yang dimaui oleh Pak Prabowo ya. Itu kan hal yang lain tuh. Nah gitu. Ya gitu. Jadi jangan masalahnya di mana, terus obatnya di mana. Iya, gitu. masa yang sakit kaki atau tangan terus ya udah penggal aja kepalanya. Kan keliru cara berpikirnya seperti itu. Iya. Gitu ya. Saya mau ngingetin aja 2014 juga di Undang-Undang Pilkada waktu itu kan diputuskan pilkadanya lewat DPRD kan masyarakatnya marah gitu loh, petisi, terus orang turun ke jalan. Iya, gitu. saya juga mau ingetin nih ya, ini kondisi ekonomi kan lagi susah. Kita tahu lah, sepandai-pandainya pemerintah menyembunyikan, orang kan tahu kondisi ekonomi global lagi tidak baik-baik saja, daya beli masyarakat menurun. Makanya untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi itu kan mereka butuh suasana kondisif dan politik yang stabil. Nah kalau mereka main-main kayak gini, rame malah. Akan rame, gitu. Gitu ya, bapak-bapak. Lanjut Hau? Udah? Belum, masih ada. Peneliti BRIN, siapa tuh? Partai politik tidak serius sukseskan pilkada dan pemilu. Ya karena memang dalam praktik pilkada ya, yang lebih banyak bekerja itu kan sebenarnya tim sukses ya Mbak. Tim sukses yang dibentuk oleh pasangan calon, partai politik, kader partai politik, itu kan kadang-kadang tidak selalu mengambil peran yang dominan dalam penyelenggaraan pilkada. Nah mestinya momentum pilkada itu kan jadi ruang juga untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, menjaring aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada calon yang diusung oleh partai. Itu kayaknya memang nggak terlalu banyak. Setuju sih saya. Dan ada ini persoalan di partai politiknya, persoalan pelembagaan di partainya juga kan. Jadi dia mau instan aja ya, cari orang yang populer gitu ya, cari orang yang punya banyak uang gitu. Tapi lucu juga kadang-kadang partai politik ngerasa kami ini harus cari orang yang populer ya kan, situ nyalonin. Ya kenapa nggak dibangun mekanisme di internal partainya gitu. Iya, masalahnya kan artinya ada di partai politik, bukan kemudian dengan mengganti sistem pemilihannya dong. Ya karena ada politisi yang bilang gini juga, Mbak Jenis tahu pasti orangnya. Tahu dong. Dia bilang, iya karena sistem politik dan sistem pemilunya mengharuskan partai mencalonkan orang yang populer dan membuat menjadi populer itu mahal, maka partai nggak punya pilihan. Nah berarti Anda nggak ngerti berarti cara berpartai. Kan outputnya nanti dari dia, dari partai gitu. Kan mestinya dia yang meng-create orang yang mestinya diterima oleh masyarakat itu, cari orang yang berintegritas, cari orang yang baik, orang yang berpengalaman di partai. Loh masyarakatnya nggak suka katanya. Taruh dia bilang gitu ya. Kan itu yang mestinya mereka bangun jembatan dengan masyarakat ya. Nah, jadi kenapa kita yang harus nurunin standarnya gitu loh, kan kita pengen maju, kenapa standar yang diturunin? Heran saya sama bapak itu. Saya mau berjalan. Ya gitu deh. Ya udah. Ya intinya ya kalau memang mau membenahi ya betul-betul dilihat akar masalahnya di mana gitu ya, dan partai politik harusnya juga mau refleksi dong. Kan ini seolah-olah kayak ya masyarakat maunya gitu, ya udah melakukan apa juga buat masyarakat gitu loh. Dan masyarakat lagi yang disalahin. Pas kita bilang, kasihan lagi sekali jadi masyarakat. Oh enggak, kita enggak nyalain masyarakat loh, gimana? Kan katanya masyarakat maunya ini, masyarakat maunya itu. Kan berarti nyalain masyarakat kan? Sama beberapa waktu lalu ya, waktu ada perdebatan milih DPRD atau milih langsung itu kan juga sempat ada wacana, oh kalau kan kita ada indeks demokrasi ya, indeks demokrasi per daerah kan juga ada per provinsi. Jadi kalau provinsinya dengan indeks demokrasi yang sudah lebih matang, milihnya langsung. Indeks demokrasi yang lebih rendah nilainya, milihnya tidak langsung. Kan jadi nggak setara gitu. Warga negara ini juga jadi nggak setara gitu. Ya ayo kita maju dong. Gitu deh. Abis kayaknya ya, Haura ya. Oke abis.
Makasih banyak Mas Fadli komen-komennya hari ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.